apa saja pembatal wudhu di dalam mazhab Syafi'i? Ini melanjutkan ke pertanyaan yang sebelumnya tadi, yaitu yang sebelumnya adalah membahas tentang rukun wudhu. Ya, kalau sudah hafal rukun wudhunya, berarti kita tahu selain rukun wudhu itu adalah sunnah-sunnah wudhu. Dan selanjutnya kita harus tahu juga sebenarnya yang membatalkan wudhu di dalam mazhab Syafi'i itu apa saja. Paling tidak ada 6 hal yang membatalkan wudhu di dalam mazhab Syafi'i. Dan ini juga yang disebutkan di dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja' itu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 kemaluan. Apapun yang keluar, baik bentuk benda atau angin, ya, atau apalah yang keluar dari 2 kemaluan itu, yaitu kemaluan depan dan belakang, kubul dan dubur. Apapun yang keluar dari situ, maka wudhu kita batal. Ya, siapa yang, mohon maaf, buang angin, atau dia buang air kecil, buang air besar, maka wudhunya batal. Berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Maidah, au jaa ahadum minkum minal ghaid, yang artinya apabila kalian datang dari buang air, yaitu ghaid, tempat pembuangan air, yaitu buang air besar atau buang air kecil dan sebagainya. Nah, ini sebagai landasan bahwa sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan itu membatalkan wudhu. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i yang membatalkan wudhu itu adalah tidur pulas dalam keadaan tidak duduk. Perhatikan, tidur pulas. Kalau ada orang tidurnya masih melek, ya, tidur bohongan, maksudnya tiduran tapi dia sambil main HP atau apalah, ini tidur yang tidak membatalkan wudhu, tidak apa-apa. Yang membatalkan wudhu itu kalau tidurnya pulas, tidak sadarkan diri, dan dia tidurnya dalam keadaan tidak duduk. Misal, kalau ada orang tidurnya pulas, dia sambil telentang di atas kasur, atau tiduran di masjid sampai tidak sadarkan diri, telentang gitu, maka ini yang membatalkan wudhu. Tapi kalau duduk kita seperti ini, sambil duduk, dan kita tertidur pulas, seperti para pemirsa ketika mendengarkan khutbah Jumat itu sangat khusyuk sekali, karena mungkin ketiduran, ya. Nah, tidur yang semacam itu, ketika orang mendengarkan khutbah, biasanya ada yang tidur sampai pulas, dan dia dalam keadaan duduk. Kalau yang seperti ini tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang membatalkan wudhu hanya tidur pulas dalam keadaan tidak duduk. Ini yang kedua. Dan ada hadisnya sebenarnya, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis, man nama falyatawaddo. Bahkan para sahabat itu ketika mereka tertidur dalam keadaan duduk menunggu sholat isya, itu mereka langsung sholat saja, karena mereka tidurnya sambil duduk. Berarti kalau tidurnya sambil duduk itu tidak membatalkan wudhu. Inilah dalil-dalil dari mazhab Syafi'i. Yang ketiga, yaitu hilang akal, yaitu karena mabuk atau pingsan atau gila. Ini termasuk yang membatalkan wudhu karena hilang akal. Dan ini dalilnya adalah kias kepada tidur. Kemudian yang keempat, ya ini yang paling terpenting, yaitu sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Perhatikan kalimatnya, sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Harus kulit dengan kulit. Kalau kulit dengan ada penghalang kainnya, itu tidak batal. Ya, perhatikan, sentuhan kulit dengan kulit. Tapi laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak batal. Laki-laki dengan perempuan, tapi perempuan ini orang yang bukan mahramnya. Yang bukan mahram itu adalah orang yang halal dinikahi. Kalau yang haram dinikahi tidak batal, namanya mahram. Misalkan saya sama ibu kandung saya. Ibu kandung saya itu termasuk mahram saya. Maka kalau saya sentuhan dengan ibu saya, itu tidak batal. Karena mahram. Mahram itu orang yang haram kita nikahi. Tapi kalau kita sentuhannya sama orang yang bukan mahram, yang halal kita nikahi, misalkan wanita lain yang bukan keluarga kita dan sebagainya, itu kan bukan mahram. Artinya kita halal menikahi dia. Kalau kita sentuhan dengan yang bukan mahram, maka ini membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Makanya disebutkan sentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i adalah menyentuh kubul dan dubur, ya. Yang keenam terakhir itu dubur, ya, dengan telapak tangan tentu saja. Ini dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudhu. Jadi paling tidak ada 6 pembatal wudhu ini yang harus kita ketahui. Karena kalau kita tidak tahu pembatal 6 ini, kemudian tiba-tiba terjadi salah satu dari 6 ini dan kita tidak tahu hukumnya,
padahal harus wudhu lagi dan kita sholat, tentu saja sholat kita tidak sah. Maka dari itu untuk mempelajari 6 pembatal wudhu ini hukumnya wajib, harus kita ketahui, terutama bagi yang bermadzhab Syafi'i harus tahu tentang 6 pembatal wudhu di dalam madzhab Syafi'i. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat.